Bab 1756, Pertempuran di Kedalaman Dunia Kegelapan. Saat Julian mempraktikkan kekuatan gelap, hal-hal yang tidak biasa terjadi jauh di dalam dunia gelap. Ruslan, Tamara dan Baragan berencana untuk pergi ke kedalaman dunia gelap untuk melihatnya. Agar dapat menyelami dunia kegelapan lebih dalam, mereka bertiga meminta Julian untuk mengajari mereka cara mengolah kekuatan kegelapan. Sekarang, mereka semua telah membudidayakan segel dao dalam dao gelap mereka. Beberapa orang bergerak maju dengan cepat dan menuju ke kedalaman dunia gelap. Selama periode ini, Julian juga sengaja menuliskan rute, karena dunia gelap sangat aneh dan mudah tersesat. Jika Anda tidak sengaja mengingatnya, akan sulit untuk mengingatnya kembali setelah Anda mendalaminya lebih dalam. Dia memahami dao ruang dan juga mengolah dao segel ruang. Meskipun dao dunia cahaya melemah di dunia gelap, namun masih ada pengaruhnya. Julian dengan enggan menuliskan rute yang diambilnya. Dalam kegelapan yang luas, beberapa orang bergerak maju dengan cepat. Rasanya seperti tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, tetapi rasanya juga seperti hanya sesaat saja berlalu. Kabut hitam tiba-tiba menghilang, dan beberapa gunung dan sungai yang indah mulai terlihat. Ini. Julian sedikit tertegun saat melihat pemandangan pegunungan dan sungai yang indah di depannya, dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah dia meninggalkan dunia gelap melalui pintu keluar lain? Ruslan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita telah melewati bagian terluar dari dunia gelap. Ya. Baragan menjelaskan, dunia gelap juga terbagi menjadi banyak area. Area yang diselimuti kabut hitam adalah area terluar. Hanya setelah melewati kabut hitam, Anda hampir tidak dapat mencapai bagian dalam dunia gelap. Namun, area ini tidak dianggap sebagai area inti. Hanya saja area ini memiliki kota dan negara. Jauh di dalam dunia yang gelap, tidak ada perbedaan dengan dunia terang. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan dan jalurnya. Setelah mendapatkan penjelasannya, Julian akhirnya mengerti. Boom! Akibat lainnya melanda, dan dimanapun ia lewat, semuanya hancur menjadi reruntuhan. Gunung-gunung dan sungai-sungai di depan musnah dalam sekejap. Pada saat kritis ini, Baragan mengambil tindakan, memblokir akibatnya dan melindungi Julian. Meskipun dia menangkisnya, ekspresi Baragan sangat serius. Jelas bahwa dia tidak mampu menahan kekuatan ini. Dengan raut wajah kesakitan, dia berkata, kekuatanku telah banyak melemah di dunia gelap. Di dunia terang, aku berada di puncak leluhur surgawi. Tetapi di dunia gelap, kekuatan yang kuberikan hanya sekitar tahap awal leluhur bumi. Mendengar ini, Julian terkejut dan berkata, bahkan akibat dari pertempuran yang melanda begitu mengerikan. Tingkat eksistensi apa yang sedang dihadapi orang itu? Ruslan berkata, itu pasti puncak leluhur surgawi. Julian khawatir dan bertanya, di dunia yang gelap, kekuatanmu akan melemah. Jika kita berjalan di dunia yang gelap seperti ini, apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu dengan orang yang sangat kuat? Tamara mengerutkan bibirnya dan tersenyum, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang kuat. Bahkan jika kekuatan kita melemah, setidaknya kita berada di level leluhur bumi. Apa yang bisa dilakukan orang kuat biasa terhadap kita? Dengan kata-kata Tamara, Julian merasa lega. Ayo pergi dan lihat. Julian berbicara, tetapi dia tidak berjalan di depan, karena begitu dia tiba di sini, akibat pertempuran yang mengerikan melanda, dan bahkan Baragan pun hampir tidak dapat menghalanginya. Jika dia berjalan di depan dan tertabrak dari depan, dia akan langsung berubah menjadi abu. Baragan memimpin dan berjalan di depan. Julian ada di tengah. Ruslan dan Tamara berjalan di belakang. Gunung-gunung dan daratan di depannya telah hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Di reruntuhan itu, masih tersisa kekuatan gelap yang mengerikan. Bahkan Julian pun merasa takut dengan kekuatan gelap ini. Beruntungnya dia ditemani oleh 3 orang pria kekar, kalau tidak dia tidak akan berani muncul di sini sendirian. Tidak lama setelah berjalan, mereka menemukan sebuah kota di dunia gelap, tetapi kota ini telah hancur akibat pertempuran yang mengerikan, dan semua makhluk gelap di kota itu juga musnah. Melihat pemandangan ini, Julian tampak sangat serius. Beberapa dari mereka tidak tinggal lama dan terus bergerak maju. Kecepatannya tidak lambat, tetapi tidak cepat juga. Butuh waktu sekitar 3 bulan. 3 bulan kemudian, akibat pertempuran kembali terjadi. Kali ini, Baragan harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertahan. Bahkan setelah menanggung akibat pertempuran, ia masih terkejut dan memuntahkan darah. Dia mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, aku tidak tahu sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku berdarah. Aku tidak menyangka akan terluka setelah datang ke dunia gelap. Tamara berkata, pertempuran ini telah berlangsung selama ratusan tahun, sekarang saatnya untuk menentukan pemenangnya. Ruslan mengangguk pelan dan berkata, setelah pertempuran itu, aura kedua belah pihak tidak stabil. Mereka jelas terluka. Aku tidak tahu makhluk apa yang sedang bertarung dan apa yang mereka perjuangkan. Baragan memandang ke kejauhan dan berkata, kita akan tahu jika kita pergi dan melihatnya. Beberapa orang mempercepat lajunya. Semakin dalam mereka masuk, semakin terlihat sisa-sisa pertempuran, tetapi sekarang kekuatan sisa-sisanya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sepanjang jalan, banyak sekali gunung, sungai, dan daratan yang hancur. Segalanya hancur. Gemuruh. Pada saat ini,
bahkan Julian mendengar suara ledakan keras. Dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan gelap yang mengerikan datang dari depan. Kita tidak bisa mendekat lagi. Baragan berhenti dan berkata, jika kita mendekat lagi, kita tidak akan bisa melindungi Holy Lord dengan kekuatan kita. Tamara berkata, kalau begitu tunggu saja di sini sampai mereka memutuskan pemenangnya, baru kita pergi ke sana dan melihat situasinya. Beberapa orang menunggu di reruntuhan. Selama periode ini, mereka semua memperluas kesadaran spiritual mereka untuk mengamati pemandangan di depan. Julian juga memperluas kesadaran spiritualnya. Sekarang, dia dianggap sebagai orang yang kuat. Bahkan di jalan yang gelap, dia telah mengolah segel Dao, dan kesadaran spiritualnya terus-menerus bocor keluar. Dia juga merasakan bahwa di daerah yang sangat jauh, dua orang pria kuat sedang bertarung dengan sengit. Salah satu dari mereka berwujud manusia, mengenakan jubah hitam. Ekspresi dan auranya sangat mengerikan, yang memengaruhi ruang dunia gelap dan menyebabkan ruang di sekitar tubuhnya terus-menerus retak. Lawannya adalah naga iblis yang diselimuti sisik hitam. Pada saat ini, naga itu sudah terluka, sisiknya berjatuhan berkeping-keping dan darah hitam terus mengalir keluar. Darah itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Setetes darah saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia yang besar. Lelaki berjubah hitam itu pun dalam keadaan yang sangat menyedihkan, rambutnya acak-acakan dan auranya sangat tidak stabil. Julian merasakan bahwa pria berjubah hitam dan naga hitam itu tidak berbeda dengan makhluk-makhluk di dunia luar. Mereka semua memiliki jiwa dan tubuh yang lengkap. Boom! Pria dan naga itu melancarkan serangan dahsyat lainnya. Akibat mengerikan dari pertempuran itu melanda seperti riak-riak air. Ruang angkasa terus runtuh, dan lubang-lubang hitam besar muncul. Lubang hitam ini mengerikan. Masing-masing lubang hitam lebih besar dari sebuah dunia besar di alam semesta ke-12. Kekuatan yang sangat mengerikan terpancar dari lubang hitam yang kosong. Bahkan jika dewa leluhur mendekat, dia mungkin akan ditelan oleh lubang hitam tersebut. Hosh! Melihat pemandangan ini, Julian menarik napas dalam-dalam. Apakah ini kekuatan orang kuat yang menakutkan di kedalaman dunia yang gelap? Sungguh mengerikan. Bab 1757, Sumber Kegelapan. Seorang pria dan seekor naga sekali lagi memulai pertempuran sengit di dunia gelap. Mereka semua adalah ahli tingkat atas yang dapat menghancurkan dunia dengan satu pukulan. Julian dan yang lainnya menyaksikan pertempuran di daerah yang sangat terpencil, terus-menerus mundur dan mengubah posisi untuk menghindari terkena dampak pertempuran. Kekuatan leluhur surgawi sangat mengerikan. Bahkan jika dia terluka, dia masih bisa bertahan lama. Pertempuran sengit berlanjut selama 300 tahun berikutnya. 300 tahun telah berlalu, dan kekuatan manusia dan naga telah terkuras habis, dan mereka berdua menderita trauma yang sangat serius. Leluhur iblis malam abadi, mengapa kau harus bertarung denganku untuk mendapatkan sumber kegelapan? Jika aku mendapatkan sumber kegelapan ini, aku pasti akan mengembangkan kekuatan kosmik dan menjadi dewa leluhur kosmik. Dengan cara ini, aku juga akan memiliki tempat di dunia gelap. Mengapa kau tidak memberikannya padaku? Ketika aku memasuki alam dewa leluhur kosmik, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Lelaki berjubah hitam itu berbicara, suaranya sangat lemah. Jelas saja dia terluka parah dan luka-luka di sekujur tubuhnya tidak cukup baginya untuk meneruskan pertarungan. Tubuh besar naga hitam itu melayang di udara. Dia berbicara dalam bahasa manusia dan berkata dengan suara marah, Basmi Taizu, sumber kegelapan ini harus diperoleh. Napas naga hitam seperti pelangi. Akan tetapi, sisik-sisik di tubuhnya terus rontok, dan darah terus mengalir keluar. Darah menetes ke tanah. Bumi hancur berkeping-keping dalam sekejap, jurang tak berdasar muncul, dan lapisan abu mengepul ke langit. Julian juga mendengar percakapan ini. Dia sedikit terkejut dan bertanya, apa sumber kegelapan ini? Ketiga orang kuat yang mengikutinya semuanya menggelengkan kepala. Ini juga merupakan pertama kalinya mereka berada di dunia gelap, dan mereka tidak tahu banyak tentangnya. Baragan berkata, apapun yang dapat menarik dua leluhur surgawi puncak untuk direbut pasti merupakan hal yang baik. Saya mendengar dari mereka bahwa sumber kegelapan ini dapat mengolah kekuatan alam semesta. Tamara melirik Ruslan dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Suci, sekarang saatnya bagi kita untuk bertindak. Kedua makhluk dari dunia gelap itu telah mengalami kerusakan berat. Kekuatan mereka saat ini kurang dari 1/10 atau 2/10 dari periode puncak mereka. Jika kita bertiga mengambil tindakan, kita pasti akan dapat mengalahkan mereka. Benar. Ruslan membuka mulutnya dan berkata, ambil sumber kegelapan dan persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Suci. Ketiganya saling memandang. Setelah itu, Baragan meninggalkan pasukan untuk melindungi Julian, dan kemudian mereka bertiga terbang dan muncul di medan perang dalam sekejap. Naga hitam dan pria berpakaian hitam sedang berhadapan. Tiba-tiba muncul tiga tamu tak diundang, dan mereka semua bersiaga penuh. Tanpa berkata apa-apa, ketiga lelaki itu mengeluarkan kekuatan mereka yang mengerikan dan melancarkan serangan dahsyat kepada pria dan naga itu. Mereka telah terluka cukup lama, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menandingi tiga orang? Mereka dengan cepat dikalahkan. Pada saat ini, nyawa mereka dalam bahaya dan mereka bisa mati kapan saja. Di bawah paksaan ketiga pria itu, mereka menyerahkan apa yang disebut sumber kegelapan.
Begitu sumber kegelapan didapat, nafas yang mengerikan pun datang. Oh tidak, orang yang super kuat telah muncul. Ketiganya berseru. Tanpa jeda, dia bergegas pergi dan muncul di depan Julian lagi. Ya Tuan Suci, kami punya barangnya, ayo kita mundur. Baragan berbicara, lalu meraih Julian dan pergi dengan cepat. Segera mereka kembali ke pinggiran dunia gelap dan memasuki kabut hitam lagi. Setelah sekian lama berjalan menembus kabut hitam dan tidak merasakan adanya kekuatan mengerikan yang mengejar mereka, mereka bertiga memperlambat langkahnya. Di dunia gelap yang diselimuti kabut hitam, mereka bertiga berhenti, dan Tamara mengeluarkan apa yang disebut sumber kegelapan. Sumber kegelapan adalah gumpalan kabut hitam yang bentuknya senantiasa berubah-ubah. Apakah ini sumber kegelapan? Tamara menatap kabut hitam di depannya, dengan ekspresi bingung di wajah cantiknya, dan bertanya, hanya benda ini, bisakah orang-orang kuat di dunia gelap mengolah kekuatan kosmik? Tamara menyerahkan apa yang disebut sumber kegelapan kepada Julian. Julian mengambilnya. Sumber awan dan kabut seukuran telapak tangan ini ada di telapak tangannya. Dia bisa merasakan kekuatan gelap yang sangat mengerikan, dan kekuatan gelap ini terus muncul dan menghilang ke dalam kehampaan. Baragan melihatnya sebentar dan berkata, meskipun aku tidak tahu apa sumber kegelapan itu, aku dapat merasakan bahwa sumber kecil ini mengandung kekuatan gelap yang sangat mengerikan, dan akan terus menghasilkan kekuatan gelap. Ruslan mengangguk dan berkata, dengan sumber ini, saya dapat terus berlatih jalan gelap bahkan di dunia luar. Julian menatap sumber kegelapan. Pada saat ini, pandangannya melihat melalui awan dan kabut hitam, dan dia melihat beberapa kata aneh di dalam sumber hitam tersebut. Kata-kata ini terus berubah, dan dengan perubahan kata-kata tersebut, kekuatan gelap yang aneh muncul. Dia tidak tahu apa sumber kegelapan itu, tetapi dia tahu itu adalah hal yang baik. Kalau tidak, tidak akan ada dua leluhur surgawi yang kuat di tingkat puncak yang saling bertarung sampai mati. Tamara berkata, Yang Mulia, tolong simpan dulu dan pelajari nanti. Dunia ini gelap dan tidak cocok untuk tinggal lama di sini. Kita harus segera kembali. Iya. Julian mengangguk. Lalu dia menaruh sumber kegelapan itu ke dalam istana abadi. Ini, ke arah mana kita harus pergi? Ruslan melihat sekeliling, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tersesat setelah berhenti sejenak. Julian memejamkan matanya, dengan hati-hati merasakan sekelilingnya, lalu menunjuk ke suatu arah dan berkata, lewat sini. Mereka bertiga mengangguk dan menuju ke arah yang ditunjuk Julian. Setelah melewati kabut hitam beberapa saat, kabut hitam itu berangsur-angsur melemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Tampil di dunia yang cerah lagi, Julian menghirup udara segar dunia yang cerah dan tak dapat menahan diri untuk berkata, aku akhirnya kembali. Baragan dan yang lainnya berbalik dan melihat tempat di belakang mereka yang terhubung dengan dunia gelap. Setelah itu, mereka bertiga bergabung untuk mendirikan penghalang penyegel yang kuat di sini guna menyegel tempat itu. Julian kembali ke kediamannya di Gunung Void. Dia mendapatkan banyak hal dari perjalanan ke dunia gelap ini. Dao kegelapan mengolah segel Dao dan kekuatannya mencapai tingkat baru. Yang terpenting, dia mendapatkan sumber kegelapan. Meskipun kita tidak tahu apa sumber kegelapan itu, namun dua leluhur surgawi yang kuat telah berjuang mati-matian untuk mendapatkannya, jadi itu jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Begitu kembali ke kediamannya, Julian memasuki Istana Abadi. Istana Abadi, halaman belakang rumah Tuan Kota. Awan kabut hitam mengambang di depan Julian. Inilah sumber kegelapan. Kekuatan gelap terus muncul dari sumber kegelapan. Pada saat ini, seluruh rumah abadi dipenuhi dengan kekuatan gelap, yang menggerogoti semua ramuan di rumah abadi. Seluruh istana abadi itu terdiam membisu. Roh senjata itu muncul di hadapan Julian, menatap sumber kegelapan di hadapan Julian, dengan raut wajah tua yang serius, ia bertanya, Tuan, bagaimana ini bisa begitu jahat? Kekuatan gelap yang dipancarkan oleh benda ini telah merusak semua benda suci di rumah abadi. Julian berkata, benda ini disebut sumber kegelapan. Aku tidak tahu persis apa itu. Aku pergi ke kedalaman dunia gelap, dan dua orang kuat tingkat leluhur surgawi bertarung untuk benda ini, dan akhirnya aku mendapatkannya. Julian menatap sumber kegelapan dengan serius. Sumber kegelapan terus-menerus memancarkan kekuatan gelap. Jika dia dapat menyerap dan memurnikannya, maka segel kegelapannya akan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dengan cara ini, ia dapat memahami jalan kegelapan dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bab 1758, Julian muncul. Julian punya ide yang berani. Yaitu memurnikan sumber kegelapan, memurnikannya di dalam tubuh, dan terus-menerus meningkatkan kekuatan segel Dao kegelapan. Ada juga kata-kata misterius di sumber kegelapan, yang pasti mewakili kata-kata tertinggi di dunia gelap. Jika dia dapat memahaminya, itu akan sangat bermanfaat bagi praktik jalan gelapnya. Dia menatap sumber kegelapan di hadapannya dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Saat dia menyentuh sumber kegelapan, kekuatan hitam menyebar ke seluruh tubuhnya melalui lengannya. Dalam sekejap, lengannya ternoda oleh aura hitam. Pada saat yang sama, suatu kekuatan dingin teramat sangat menyapu dirinya, membekukannya sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Dia melepaskan sumber kegelapan tepat pada waktunya. Dia menggoyangkan lengannya, mencoba mengusir kekuatan gelap yang ada di lengannya. Akan tetapi,
hal itu seperti belatung di tulang tarsal yang tidak dapat disingkirkan. Pada akhirnya, hanya dengan memobilisasi kekuatan kegelapanlah ia dapat diusir. Sungguh sumber kegelapan yang kuat. Jika aku memaksakan diri untuk menyerapnya, seluruh tubuhku akan terinfeksi oleh kekuatan kegelapan. Bahkan jika aku mengolah segel dao kegelapan, aku khawatir aku tidak akan mampu menekan sumber kegelapan ini. Julian bergumam pelan. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia harus meninggalkan Istana Abadi untuk sementara dan muncul di luar, memanggil orang-orang kuat seperti Ruslan. Tak lama kemudian, 3 orang kuat muncul. Mereka adalah Ruslan, Baragan, dan Tamara. Ya Tuan Suci. Ketiganya berbicara pada saat yang sama. Julian memanggil sumber kegelapan dari Istana Abadi. Sumber kegelapan itu melayang di depannya, memancarkan kabut hitam. Dalam sekejap, seluruh halaman diselimuti kabut hitam. Baragan melambaikan tangannya dengan santai, dan kabut hitam di depannya menghilang. Julian tampak serius dan berkata, aku ingin memurnikan sumber kegelapan, tetapi kekuatan benda ini terlalu mengerikan. Apakah kalian bertiga punya ide? Mereka bertiga menatap sumber kegelapan dan menggelengkan kepala. Ini adalah harta karun dari dunia gelap. Mereka bahkan tidak tahu dari mana asalnya, jadi bagaimana mereka bisa memurnikannya? Mereka bertiga tidak tahu harus berbuat apa, dan Julian tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Turunlah dulu, aku akan mempelajarinya lebih lanjut. Julian berhenti sebentar. Ya. Ketiganya mengangguk dan pergi pada saat yang sama. Setelah ketiganya pergi, Julian duduk bersila di halaman, bergumam pada dirinya sendiri, sumber kegelapan terus-menerus memancarkan kekuatan gelap. Jika kita dapat menghentikannya memancarkan kekuatan gelap, semuanya akan jauh lebih mudah. Julian mempelajarinya untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menghentikan sumber kegelapan dari memancarkan kekuatan gelap. Dia tidak punya pilihan lain saat ini dan hanya bisa menaruhnya di istananya yang abadi. Istana abadi dalam keadaan tertutup. Kekuatan gelap tidak akan muncul tetapi akan disimpan di istana abadi. Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu memasuki istana abadi untuk berlatih. Setelah menyingkirkan sumber kegelapan, kabut hitam di halaman berangsur-angsur menghilang, dan dia berdiri dan meregangkan otot-ototnya. 5 elemen Dao telah mencapai alam Kaisar Agung 2 hari, dan yang lainnya telah mencapai alam Kaisar Agung 1 hari. Ditambah lagi tubuh fisikku berada di puncak alam Kaisar Agung 7 hari, aku tak terkalahkan di bawah leluhur setengah. Bahkan jika aku menghadapi leluhur setengah biasa, aku masih bisa bertarung dengannya. Julian bergumam pelan. Sudah saatnya untuk menyelesaikan beberapa dendam. Ada sedikit niat membunuh dalam ekspresinya. Dia tahu bahwa Carlos telah mengirim banyak orang jenius yang menakjubkan, mereka semua telah memasuki Gunung Void untuk memburunya, tetapi orang-orang kuat ini terjebak di Gunung Void. Setelah berlatih keras dalam waktu yang lama, kekuatannya akhirnya meningkat, dan dia akhirnya mengangkat seluruh daunnya ke alam Kaisar Agung. Kendo. 5 jalan waktu, ruang, kehidupan, kematian, dan reinkarnasi. 5 unsur yaitu emas, kayu, air, api dan tanah. Yin dan Yang. Kutukan, jalan gelap. Total ada 15 jalur. Semua dao ini telah membudidayakan segel dao. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah terus memperoleh pencerahan. Integrasikan semua dao yang telah Anda pahami ke dalam segel dao, dengan demikian meningkatkan kekuatan segel dao. Ini tidak terbatas pada Dewa Pedang yang hanya dapat memahami pedang. Asal ada pemahaman, itu dapat diintegrasikan ke dalam segel dao. Misalnya, pemahaman dao 5 elemen dapat diintegrasikan ke dalam segel dao Kendo, dan segel dao 5 elemen dapat diintegrasikan ke dalam 5 dao besar. Selama Anda telah memahami Tao, Anda dapat mengintegrasikannya ke dalam segel Tao apapun. Dengan cara ini, segel Tao akan terus menjadi lebih kuat dan kekuatannya akan terus meningkat. Julian tidak punya waktu untuk memahami atau mengintegrasikan sekarang. Yang harus dia lakukan sekarang adalah membunuh orang. Bunuh para pengejar yang dikirim oleh Carlos. Ia ingin memberitahu seluruh dunia bahwa ia bukan lagi anak kecil yang bergantung pada belas kasihan orang lain, melainkan seorang jenius yang paling menakjubkan dan menakutkan di zamannya. Tamara. Dia berteriak. Wush. Cahaya putih muncul di depannya, lalu muncullah seorang wanita bergaun putih, secantik bidadari, dengan temperamen yang sangat baik dan keanggunan yang tak tertandingi. Dia tidak cantik, tetapi menawan. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit, dan dengan ekspresi hormat, dia berseru, "Ya Tuan Suci." Julian bertanya, "Sejak aku memasuki Gunung Void, berapa banyak makhluk yang telah memasuki Gunung Void?" Tamara menjawab, "Ini mungkin agak berlebihan. Kalau tidak 10.000, setidaknya 8.000. Sangat bagus." Wajah Julian dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia memerintahkan, "Cari cara untuk mengumpulkan semua orang ini. Aku ingin berurusan dengan mereka satu persatu." "Ya." Tamara mengangguk, lalu segera pergi untuk membuat pengaturan. Dia adalah Saint Gunung Void. Dia memahami semua situasi di Void dan semua tempat berbahaya di Gunung Void. Dia juga memiliki hak untuk memerintahkan para penjaga tempat-tempat berbahaya. Di bawah pengaturan Tamara, makhluk-makhluk yang datang untuk memburu Julian secara bertahap berkumpul bersama. Ada area kosong di dalam Gunung Void. Puluhan ribu makhluk hidup berkumpul di sini. Apa yang sedang terjadi?
Bagaimana kamu bisa tiba-tiba lolos? Bagaimana mungkin begitu banyak makhluk hidup berkumpul menjadi satu? Ketika makhluk-makhluk ini melihat makhluk-makhluk di sekitar mereka, mereka semua tercengang. Tepat ketika makhluk-makhluk ini terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, sebuah sosok muncul di puncak gunung di depan mereka. Orang ini mengenakan jubah hitam dan berdiri di puncak gunung. Dia memiliki aura seorang raja. Itu Julian. Seseorang menemukan Julian. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju ke puncak gunung di depan. Mengapa aura anak ini begitu aneh? Ya, sepertinya dia telah menyatu dengan dunia ini, seakan-akan dia adalah penguasa dunia ini. Makhluk-makhluk ini bingung. Meskipun mereka tidak tahu bahwa Julian telah menjadi penguasa Gunung Void, mereka masih bisa merasakan bahwa aura Julian tampaknya telah menyatu dengan Gunung Void. Semuanya, maaf atas penantian ini. Julian berdiri di puncak gunung, kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap makhluk-makhluk di bawah, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku pernah berkata bahwa jika ada yang datang untuk membunuhku, aku akan membunuh satu, dan jika ada dua, aku akan membunuh sepasang. Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Jika kau menyerah mengejarku sekarang dan segera pergi, aku tidak akan pernah mengejarnya. Suara Julian bergema. Haha. Pada saat itu, terdengar suara tawa liar. Julian, apakah kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Jangan berpikir kau hebat hanya karena kau mengalahkan Yanti. Yanti hanya tak terkalahkan di alam 6 Kaisar Langit. Siapa di sini yang tidak lebih kuat dari Yanti? Bagus sekali. Julian berbicara dengan lembut, dan berkata dengan arogan, apakah kalian akan menyerang satu persatu, atau sekaligus? Menurutku, kalian harus menyerang bersama-sama. Jika kalian menyerang satu persatu, kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan Gunung Void hidup-hidup. Bab 1759, Menghancurkan. Meskipun tingkatan Julian rendah, dia pasti memiliki kekuatan untuk menghancurkan siapapun, hanya mengandalkan 16 segel Dao yang telah dikultivasikannya. Hanya mengandalkan 5 jalan yang kuat. Andalkan saja segel Dao 5 elemen yang merupakan perpaduan asal-usul 5 elemen. Hanya dengan mengandalkan kekuatan sebab akibat yang agung. Andalkan saja satu metode yang telah ia kembangkan untuk menyelesaikan segala permasalahan. Setiap keterampilan unik yang dimilikinya adalah sesuatu yang hanya diimpikan oleh orang lain. Dia berdiri di puncak gunung, melihat ke bawah, dengan aura yang tak terkalahkan, dan suaranya bergema di seluruh area. Arogan. Pada saat itu, seorang pria berdiri. Tubuhnya bersinar dan muncul di udara. Dia berdiri di udara dengan aura kuat yang terpancar dari tubuhnya. Pria itu mengenakan jubah putih, tetapi dia terjebak di reruntuhan Gunung Void. Dia tampak sedikit acak-acakan, dan jubahnya kotor, tetapi ini tidak memengaruhi ketenangan dan kepercayaan diri di wajahnya. Siapa kamu? Beritahu aku namamu. Julian tampak tenang dan kalem, sama sekali tidak menganggap serius lawannya. Suli. Pria itu berbicara, suaranya menggema, dengar baik-baik, nak. Aku adalah murid Gunung Tiandao. Dalam pertempuran untuk supremasi di antara semua ras di alam semesta di dunia terakhir, aku menduduki peringkat ketiga di wilayah 7 Kaisar Surgawi. Suara Suli bergema, dan banyak makhluk hidup berkumpul di sini. Sebagian besar makhluk ini berasal dari Gunung Tiandao. Mereka semua adalah jenius sejati Gunung Tiandao dan telah memenangkan tempat dalam pertempuran untuk supremasi di antara semua ras di alam semesta di alam sebelumnya. Yang lainnya datang dari luar dan ingin membunuh Julian dan mendapatkan keuntungan. Suli sangat kuat. Sekarang dia bertarung dan semua orang menonton. Murid-murid Gunung Tiandao ini telah menerima manfaat yang luar biasa. Mereka datang ke sini atas perintah, bukan untuk mendapatkan manfaat. Mereka tidak mengambil tindakan apapun, tetapi menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Aura Suli bagaikan pelangi. Meskipun wilayah kekuasaannya hanya berada di alam Kaisar Agung hari ke-7, aura yang dipancarkannya telah mencapai alam pertama leluhur setengah bela diri. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan membuat gerakan mengundang dengan tangan lainnya, Julian, jangan bilang aku menindasmu, bertindaklah. Dia sangat sombong. Sebagai seseorang yang telah berpartisipasi dalam pertempuran untuk supremasi di antara semua ras di alam semesta dan telah mencapai hasil yang baik yaitu tempat ketiga di wilayah 7 Kaisar Surgawi, ia memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Julian tersenyum tipis dan berkata, jika kamu punya kemampuan, tunjukkan saja. Anak baik, kesombonganmu akan mengajarkanmu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Suli tidak memberikan muka apapun kepada Julian. Ia menyerang dengan cepat, dan gerakan pertamanya berakibat fatal. Tanda-tanda misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya. Tanda-tanda ini berkumpul bersama untuk membentuk cakar emas. Cakar-cakar itu jatuh dari langit dan mencengkeram kepala Julian dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan orang kuat di tingkat pertama alam leluhur setengah, alam Tongming, tidak berani ceroboh saat menghadapi serangan ini. Tapi Julian sangat tenang. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan misterius muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini menyapu, dan tanda cakar emas dengan aura yang mengerikan menghilang ke udara tipis pada saat ini. Dan kekuatan Tao yang terkandung dalam cetakan cakar emas menghilang ke dalam yang tak terlihat, di depan Gunung Void dan Istana Void pada saat ini. Ada cukup banyak orang yang berdiri di sini.
Inilah orang-orang berkuasa teratas di Gunung Void. Mereka semua menyaksikan pertempuran itu, dan melihat pemandangan ini, banyak orang memandang Baragan. Tamara bertanya, kapan Tuan Suci mempelajari Dao Dewa Perang? Baragan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan transformasi Dao. Transformasi Daoku adalah menggunakan kekuatan Dao untuk melarutkan kekuatan lawan, tetapi Holy Lord tidak melautkannya, tetapi langsung melenyapkannya. Ini lebih mengerikan daripada transformasi Dao yang kukuasai. Ruslan tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka bahwa Tuan Suci telah mengembangkan keterampilan yang begitu unik. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Para prajurit teratas Gunung Void semuanya tersenyum. Di wilayah Gunung Void, mereka sama sekali tidak khawatir bahwa Julian akan berada dalam bahaya. Di medan perang, Julian menggunakan satu metodenya untuk menyelesaikan semua serangan dan dengan mudah menetralkan serangan Sully. Sully terkejut. Para jenius lainnya di kejauhan juga sedikit tercengang. Metode macam apa ini? Meskipun mereka semua jenius sejati dan telah belajar banyak, mereka tidak tahu keterampilan unik apa yang ditunjukkan Julian. Anak baik, aku meremehkanmu. Wajah Sully berangsur-angsur menjadi suram. Pada saat ini, dia menyingkirkan kecerobohannya, dan dengan sebuah pikiran, kekuatan dari 5 segel Dao di tubuhnya menyatu. Dia adalah seorang jenius dari Gunung Tiandao, dan dalam pertempuran untuk supremasi di antara semua ras di alam semesta, dia memenangkan tempat ketiga di alam Kaisar 7 Surga. Dia membudidayakan 5 jalan. Kekuatan 5 segel bergabung, dan aura di tubuhnya menjadi sangat kuat. Pada saat ini, dia bagaikan dewa perang, dengan aura yang luar biasa dan memandang ke bawah ke dunia. Wush! Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan Julian dalam sekejap. Begitu dia muncul, kekuatan mengerikan menyapu dan langsung menuju Julian. Kekuatan ini begitu mengerikan, bahkan orang kuat di alam semi leluhur tingkat pertama pun akan takut padanya. Julian juga merasakan aura berbahaya, tetapi dia tidak takut dan tubuhnya menghilang begitu saja. Serangan kuat Sully langsung mengenai area tempat Julian berada. Ruang di area tempat dia berada langsung hancur, tetapi Julian menggunakan jalur ruang untuk melarikan diri dan menghindari serangan itu. Penuh kebencian. Sully tahu bahwa Julian mempraktikkan Dao ruang, jadi dia mengutuk dengan marah dan tidak lagi memberi Julian kesempatan. Dia langsung menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menghancurkan ruang di area ini secara paksa, tidak meninggalkan Julian tempat untuk bersembunyi. Ruang itu hancur dan Julian tidak bisa bersembunyi di dalamnya. Dia muncul di kejauhan. Ruang di belakangnya terus terbelah dan retakan muncul. Ruang di belakangnya seperti pecahan kaca, pecah berkeping-keping. Hanya itukah kekuatan yang kau miliki? Julian tersenyum tipis, lalu, pikirannya bergerak, dan kekuatan 16 segel di tubuhnya segera menyatu ke seluruh tubuhnya. Auranya mencapai titik ekstrim saat ini, dan dia bergegas menuju Sully dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum Sully bisa bereaksi, sebuah tinju telah mengenainya. Pukulan ini mengandung semua kekuatan Julian, terutama kekuatan sebab dan akibat. Sully terkena pukulan, dan langsung terjerat dalam sebab akibat. Sebab akibat Julian melekat padanya. Dengan wilayah kekuasaannya, bagaimana ia bisa menolak sebab akibat yang menjangkiti Julian? Di bawah kehancuran kekuatan sebab dan akibat, tubuhnya langsung musnah, hanya menyisakan jiwanya yang melarikan diri dalam kepanikan. Julian tidak memberinya kesempatan. Dia menyegel waktu dan menghentikannya mengalir. Sebelum Sully bisa bereaksi, jiwanya telah terhapus dan dia menghilang sepenuhnya dari area tersebut. Diam. Daerah ini adalah rumah bagi puluhan ribu orang jenius yang hebat, tetapi tidak ada suara di sekitar, sangat sunyi, begitu sunyi hingga sedikit menakutkan. Julian berdiri di udara, menatap tinjunya, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya karena takjub. Sungguh kekuatan kausal yang kuat. Saat aku menggunakan kekuatan kausal, itu sama saja dengan memberkati musuh dengan kekuatan kausal yang telah kunodai. Kekuatan kausal yang telah kunodai terlalu mengerikan. Siapa di antara orang-orang di hadapanku ini yang dapat menahan kekuatan kausal? Julian menarik napas dalam-dalam. Lalu, dia melihat beberapa makhluk di kejauhan. Ketika dia memperhatikannya, semua makhluk merasa merinding dan tidak dapat menahan diri untuk mundur. Siapa yang akan membunuhku selanjutnya? Suara Julian bergema. Suaranya tenang, namun penuh dengan kesombongan tak terhingga. Puluhan ribu makhluk saling memandang, dan tidak ada yang berbicara. Bahkan beberapa ahli top di Gunung Tiandao tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena mereka tahu bahwa menantang Julian sekarang sama saja dengan mencari kematian. Kekuatan Julian tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Dia pasti memperoleh peluang besar dan keberuntungan di Gunung Void ini. Bab sebelumnya menulis tentang segel Dao yang dikembangkan oleh sang tokoh utama. Termasuk sebab dan akibat, seharusnya ada 16, bukan 15. Telah direvisi. Bab 1760, Kehancuran Total. Mereka yang memasuki Gunung Void semuanya adalah orang-orang kuat di wilayah Kaisar Tujuh Langit. Meski berita mengenai peningkatan kekuatan fisik Julian telah lama dilaporkan kembali ke Gunung Tiandao, belum ada makhluk hidup di atas alam Kaisar Agung 7 hari yang muncul. Sekarang, bahkan Sully, yang menduduki peringkat ketiga di alam Kaisar 7 hari, terbunuh dengan mudah, dan makhluk yang tersisa tidak berani menantang Julian dengan gegabah.
Pada saat itu, beberapa makhluk hidup berbalik dan pergi. Julian tidak membunuh mereka semua. Bisakah kamu pergi? Wajah Julian berubah muram. Karena para pengejarnya itulah ia banyak menderita selama masa itu. Ia berlatih keras agar tidak lagi diburu. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan ruang dan waktu terwujud, menyegel ruang dan menghentikan dunia pada saat yang sama. Dalam sekejap pikirannya, kekuatan sebab akibat muncul, dan mereka yang ingin melarikan diri semuanya terkontaminasi oleh sebab akibat. Di bawah kehancuran kekuatan sebab akibat, mereka hanya bertahan beberapa detik sebelum berubah menjadi abu. Mereka yang tidak lolos saling memandang satu sama lain. Ayo pergi bersama. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain bertarung sekarang. Jika kamu tidak melawan, kamu akan dibunuh satu persatu oleh Julian. Pada saat ini, banyak orang kuat mengambil tindakan pada saat yang sama, termasuk beberapa talenta teratas di Gunung Tiandao. Menghadapi serangan dari kelompok jenius ini, Julian tidak takut. Dia mengerahkan seluruh kekuatan segel Dao dalam tubuhnya hingga batas maksimal, dipadukan dengan kekuatan fisiknya sendiri. Saat ini, auranya bagaikan pelangi, bak dewa perang. Wush! Pedang ilahi Ziwei muncul di tangannya. Memegang pedang Ziwei, niat pedang yang luar biasa memenuhi udara. Segera setelah itu, segel Dao 5 elemen muncul. Segel Dao 5 elemen telah mengintegrasikan asal-usul 5 elemen, dan kekuatannya sangat mengerikan. Dengan terwujudnya segel Dao 5 elemen, kekuatan segel Dao 5 elemen menyatu dan melahirkan kekuatan baru, membentuk roda roulette. Roda 5 elemen terhempas ke depan, dan semua makhluk hidup tidak berani menghadapinya dan mundur dengan gila-gilaan. Julian mulai membunuh orang di mana-mana. Dan saat ini, di gerbang Istana Suci Ketiadaan. Banyak orang kuat dari Gunung Void berkumpul di sini. Ini. Melihat Julian menggunakan segel Dao 5 elemen dan roda roulette yang tercipta dari perpaduan segel Dao 5 elemen, para pria kuat di Gunung Void terkejut. Prototipe lain dari kekuatan tingkat kosmik. Ruslan terkejut. Orang-orang kuat lainnya semuanya tercengang. Ini, seberapa banyak kekuatan kosmik yang telah dikembangkan oleh Tuan Suci kita. Cek, mengerikan sekali. Penggabungan kelima elemen masih memiliki kekuatan seperti itu. Sungguh menakjubkan. Pada roulette 5 elemen, orang-orang kuat di puncak level leluhur surgawi di Gunung Void sekali lagi merasakan keberadaan kekuatan kosmik. Meskipun itu adalah kekuatan kosmik, itu masih sangat lemah. Namun, selama Julian terus berlatih, kekuatan alam semesta cepat atau lambat akan semakin kuat. Saat itu, Julian akan menjadi dewa leluhur alam semesta, dan dewa leluhur alam semesta yang telah menguasai dua jenis kekuatan kosmik. Julian juga tidak menyangka bahwa pembalikan 5 elemen yang dipraktikkan secara ekstrim akan menjadi kekuatan alam semesta. Pada saat ini, dia mulai membunuh orang di mana-mana. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika semua makhluk hidup yang hadir digabungkan, mereka tidak akan menjadi tandingannya. 5 elemen, 5 tahu besar, sebab dan akibat, jalan pedang, dan jalan kutukan. Satu metode dapat menyelesaikan semua masalah. Banyak kekuatan magis dan keterampilan unik ditampilkan. Julian bahkan menggunakan monumen langit tak berujung. Banyak makhluk terbunuh satu demi satu. Pertarungan itu berlangsung selama setengah hari. Setelah setengah hari, puluhan ribu jenius top tewas secara tragis di Void Mountain, dan Julian adalah satu-satunya yang tersisa di daerah itu. Julian mengambil kembali banyak harta, menahan auranya, berdiri di puncak gunung, dan melihat kekacauan di bawah. Dia tahu bahwa setelah membunuh begitu banyak jenius Gunung Tiandao, dia dan Gunung Tiandao sudah berperang sampai mati. Namun, ia telah mengolah dasar-dasar kekuatan kosmik, dan Gunung Tiandao sama sekali tidak dapat menampungnya. Bahkan jika ia tidak membunuh makhluk-makhluk ini, Gunung Tiandao akan mencoba segala cara untuk menghancurkannya. Sekarang, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan dalam pengejaran Gunung Tiandao. Setelah melarikan diri selama 10.000 tahun, Julian tidak khawatir. Yang dikhawatirkannya sekarang adalah metode apa yang akan digunakan Gunung Tiandao untuk menghadapinya 10.000 tahun kemudian. Pada saat itu, Gunung Tiandao pasti tidak akan mempertimbangkan wajah leluhur pedang dan akan langsung mengirim ahli tingkat atas untuk membunuhnya. Dan identitasnya sebagai penguasa Gunung Void tidak dapat diungkapkan untuk saat ini. Karena orang-orang kuat di Void Mountain telah lama menghilang dalam sejarah. Jika mereka muncul saat ini, itu pasti akan menyebabkan kejutan besar. Pada saat itu, Gunung Tiandao benar-benar akan melakukan segala cara untuk membunuhnya. Wush! Dia menarik napas dalam-dalam dan tanpa berpikir lebih jauh, dia berjalan menuju kedalaman Gunung Void dan segera kembali ke Istana Suci Void. Ratusan orang berkumpul di sini. Ya Tuan Suci. Begitu dia muncul, ratusan pria kuat berbicara dengan penuh hormat. Julian berhenti sebentar. Ruslan keluar dan memuji, cek, aku tidak pernah menyangka bahwa Tuan Suci mengolah dua jenis kekuatan kosmik. Hah? Julian tertegun dan bertanya, dua kekuatan kosmik apa? Baragan menjelaskan, kekuatan yang tercipta dari penggabungan kelima elemen dan interaksi timbal baliknya adalah kekuatan tingkat kosmik. Sungguh menakjubkan bahwa Holy Lord dapat menggabungkan kelima elemen. Setelah mendengar ini, Julian akhirnya mengerti.
Ternyata pembalikan utama dari kelima elemen tersebut adalah kekuatan alam semesta. Namun, dia telah menggunakannya sebelumnya, jadi mengapa tidak seorang pun merasakan bahwa itu adalah kekuatan alam semesta? Mungkinkah karena asal-usul kelima unsur tersebut? Asal-usul lima elemen bergabung menjadi segel Dao lima elemen, melahirkan kekuatan alam semesta. Julian merasa bahwa ini mungkin terjadi. Dia tidak memikirkan rinciannya. Semuanya, saya berencana untuk pergi, kata Julian. Pergi, kemana harus pergi? Tamara berdiri dan bertanya. Julian berkata, bagi dunia luar, Gunung Void hanyalah sebuah peninggalan. Tidak seorang pun tahu bahwa ada begitu banyak orang kuat yang bersembunyi di Gunung Void. Keberadaanmu tidak dapat diungkapkan, dan kau tidak dapat muncul di dunia luar. Kau harus tetap tinggal di Gunung Void dan menunggu kabar dariku. Semua orang memikirkannya dan mengangguk. Jika mereka ingin melaksanakan rencananya, mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi terlebih dahulu. Yang mulia, mohon berhati-hati di luar, terutama berhati-hatilah dengan Gunung Tiandao. Seorang pria kuat mengingatkan. Julian mengangguk pelan dan berkata, baiklah, aku akan berhati-hati. Aku pergi dulu. Julian melambaikan tangan selamat tinggal kepada orang-orang berkuasa itu. Dan banyak orang berkuasa yang pergi pada saat yang sama. Setelah mereka pergi, Istana Suci Ketiadaan pun ikut lenyap dan lenyap dalam kehampaan. Julian tidak tinggal lama di sini. Dia pergi dengan cepat dan segera meninggalkan Gunung Void dan muncul di luar Gunung Void. Dia berdiri di luar Gunung Void dan memandang ke kejauhan. Batas waktu 10.000 tahun belum berakhir, dan pasti akan ada orang-orang yang lebih kuat yang muncul untuk memburunya, tetapi sekarang dia tidak khawatir sama sekali. Saya pernah melarikan diri sebelumnya, dan sekarang saatnya untuk muncul. Julian berencana untuk kembali ke dunia manusia, pergi ke keluarga Hansel, dan mencari Sarah. Adapun para pengejar, tidak peduli berapa banyak yang datang, kami akan bunuh mereka semua. Asal Carlos menepati janjinya dan mengirimkan orang kuat yang tingkatannya hanya 2 tingkat lebih tinggi dari tubuh fisiknya, maka dia tidak akan takut sama sekali. Setelah mendapatkan ide tersebut, Julian tidak tinggal lama di alam dewa kekosongan, tetapi meninggalkan tempat ini. Dia mengaktifkan jalur ruang angkasa, dengan cepat melakukan perjalanan melalui alam semesta yang luas dan bergegas menuju dunia manusia. Tak lama kemudian, dia muncul di luar dunia manusia. Melihat planet biru di depannya, Julian merasa rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menentang Gunung Tiandao. Di Gunung Tiandao juga ada putrinya. Selain itu, ia juga memiliki hubungan dekat dengan Eve, putri Evra, pemilik Gunung Tiandao. Bersambung.